Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Sepatu kok kayak gini, gak matching sama baju. Mana cocok kalau dibawa ke kondangan. Gak kayak sepatunya Bu Angelina. Ayo, lagi ngapain ayo? Aduh, bapak ini bikin kaget aja. Lah itu, kok megang sepatu, kenapa? Gini loh Pak, minggu depan kan kita dapat undangan pernikahan itu dari keluarganya Pak Handoyo. Tapi ibu lihat sepatu ini, kok kayaknya nggak pas gitu loh kalau dibawa ke kondangan. Nggak pas? Emangnya kenapa Bu? Kan sepatu itu baru aja ibu beli bulan lalu, baru loh itu. Ya iya sih, tapi ternyata sepatu ini nggak cocok loh Pak buat kondangan minggu depan. Mulai. Ya kalau dipakai di kampung-kampung ya nggak apa-apa. Nah tapi ini kan undangan spesial Pak. Tahu kan yang nikah siapa? Anak petani apel itu loh Pak, yang kaya itu loh Pak. Ya kan kita harus tampil beda. Ya toh? Emang orang-orang mau lihat sepatunya ibu? Ya enggak kan? Itu cuman perasaan ibu aja. Lagian kalau bapak lihat-lihat, sepatu ini bagus kok Bu. Masih baru, Males cocok gitu loh Bu. Udah, ibu males ngomong sama bapak. Pasti bapak kan nggak tahu, ya kan? Apaan Bu? Apa sih? Tahu nggak Pak, kapan hari itu kan? Pas ibu main-main ke rumah Bu Angelina itu loh. Oh, tetangga ini. Ibu itu lihat sepatunya. Wih, keren loh Pak. Katanya sih mau dipakai pas kondangan ke pernikahan anaknya Pak Handoyo. Oh, paham dah bapak ini. Jadi, ibu pengen punya sepatu seperti Ibu Angelina itu. Ya Siapa kan? juga yang pengen seperti Bu Angelina. Ibu kan cuma bilang kalau sepatunya keren, berkelas gitu loh Pak. Ya sudah Bu, sekarang ibu taruh dulu deh sepatunya. Mendingan kita ngobrol-ngobrol di sini daripada ngobrolin sepatu. Sini, duduk sini di depan sini Bu. Pasti mau beliin sepatu yang baru ya? Itu mah gampang Bu. Nanti deh kita obrolin itu. Kalau cuman sepatu itu nggak masalah buat bapak itu. Gitu Gampang. dong, itu baru suamiku yang keren. Mulai deh ngerayu ini. Bentar, ibu ambilkan jus buah. Ibu udah siapkan tadi. Oke. Ini Pak jusnya, bagus loh buat kesehatan. Nah, kalau udah gini semakin jelas ini arahnya kemana ini. Pasti nyinggung-nyinggung lagi ini. Ibu kan nggak menyuap kan? Emang ibu suka buatin bapak jus biar bapak itu di usia yang udah nggak muda lagi, bapak itu tetap sehat gitu loh Pak maksudnya. Oke deh, ini niatnya baik berarti. Makasih ya Bu ya. Emang bapak mau ngobrolin apa tadi? Gini Bu, dari kemarin kan bapak kok kayak selalu kepikiran gitu loh Bu. Apa? Itu tentang perilaku manusia pertama di Taman Eden itu Bu. Lah kok bisa? Bapak kan lagi ikut pendalaman kitab suci nih. Nah, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah mengapa Tuhan menumbuhkan pohon yang pada akhirnya buahnya itu nggak boleh dimakan gitu loh. Walah, bapak ini lo ya, kok mikirnya sampai segitunya juga? Ya itu dah Bu. Bapak juga nggak pernah kepikiran sampai ke sana sih Bu. Nah terus? Ya, tapi yang namanya belajar ya pastilah dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan pasti kan Bu. Tapi kalau menurut Ibu gimana Bu? Bapak ini ya mana ibu paham. Ya tanya sana sama yang nanam pohonnya. Bu, ya mana bisa Bu. Kan yang menumbuhkan pohon itu ya Tuhan.
Masa tanya ke Tuhan gitu? Ya bener juga Pak. Mm-mm. Ya seandainya Pak, kita Mm-mm. itu bisa bertanya langsung sama Tuhan. Mm-mm. Mengapa menumbuhkan pohon yang pada akhirnya nggak boleh dimakan buahnya? Mm-mm. Ya kan padahal buah pohon itu kan nggak masalah, nggak beracun juga. Tapi ya kenapa nggak boleh dimakan, ya kan? Nah itu dia Bu, yang jadi pertanyaan Bu. Kenapa ya nggak boleh dimakan? Nah, Kalau menurut Bapak nih ya, mending nggak usah ditumbuhin sekalian iya daripada menimbulkan masalah gitu. Kalau menurut Bapak sih ya simpel, nggak usah ditumbuhin sekalian gitu. sih. Ya tapi kalau ibu pikir itu Tuhan itu kan baik ya. Mm-mm. Dia itu menumbuhkan banyak pohon dengan buah yang bisa dimakan oleh manusia. Mm-mm. Tapi ada satu pohon yang memang dikhususkan agar tidak dimakan atau diraba buahnya. Nah itu kenapa Pak kira-kira? Oke, itu yang Bapak tanyakan tadi itu Bu. Siapa tahu Ibu ada ide atau inspirasi gitu mungkin. Apa ya Pak ya? Mm-mm. Ya mungkin supaya manusia itu nggak serakah gitu kali Pak. Nggak serakah. Mm-mm. Tapi boleh juga sih itu Bu. Hmm. Tapi emang benar seperti itu. Ya. Kalau kita berpikir secara akal sehat manusia nih ya, Mm-mm. emang mungkin buah pohon ini berbeda dengan yang lainnya. Sehingga itu bisa menyebabkan manusia itu kayak penasaran banget gitu loh Bu. Gitu loh. Nah itu masuk akal juga sih Pak. Mm-mm. Jadi buah yang dilarang untuk diraba atau dimakan itu memang buah yang spesial gitu loh Pak. Mm-mm. Tapi apakah memang itu alasannya ya? Ya, ini kalau Bapak ibaratkan ya Bu ya, Mm-mm. kita ini kan udah dikasih 9 tuh. Mm-mm. Itu hak kita gitu kan ya. Mm-mm. Nah, silakan dipakai, digunakan dengan bebas gitu kan ya. Mm-mm. Tetapi hanya ada satu yang bukan hak kita. Mm. Itu memang nggak boleh diambil atau kita pergunakan gitu. Nah kalau yang ini lebih masuk akal Pak. Mm-mm. Jadi sebenarnya manusia itu udah diberikan banyak kebebasan atau hak-hak yang bisa digunakan loh Pak. Mm-mm. Ya cuman kepada satu hal aja manusia itu tidak memiliki hak. Mm. Ya tapi berarti manusia kan harus sadar untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Ya mungkin seperti itulah ya Pak ya. Oke, kalau begitu idenya mungkin sama seperti yang Ibu katakan tadi itu loh Bu. Apa tuh? Keserakahan gitu loh Bu. Nah betul kan yang Ibu bilang, ternyata ini memang tentang keserakahan Pak. Mm-mm. Atau mungkin juga Bu, dengan kata lain ya, Mm-mm. manusia ini mungkin mereka tidak mampu menjaga keinginan hatinya gitu ya Bu ya. Bener Pak, yang namanya keinginan itu kan memang tanpa batas ya Iya toh? juga sih. Ya, tapi ternyata Tuhan itu memberikan batas-batas yang tidak boleh dilewati oleh manusia. Yang tidak boleh dilewati manusia. Artinya kan Tuhan sedang mengajarkan manusia untuk menjaga hatinya Mm-mm. dari keinginan yang tanpa batas itu tadi Bu. Ya iya, tapi kan ya sah-sah saja dong Pak. Kita kan sebagai manusia punya keinginan. Bahkan kalau kita disuruh untuk menggantungkan cita-cita itu katanya harus setinggi langit, Iya ya toh? sih. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan keinginan Bu. Mm-mm. Tapi kan ternyata Tuhan juga mengajarkan supaya manusia itu juga tahu Bu, Mm-mm. mana yang disebut dengan hak dan mana yang disebut bukan hak gitu loh. Jadi biar tahu membedakan mungkin Bu ya. Wah, ini sudah sangat dalam ini Pak pelajarannya. Mm-mm. Akhirnya kita sedikit memahami bahwa manusia itu harus mengendalikan keinginannya. Mhm. Ya, seandainya tidak ada batasan-batasan, ya pastilah semua diambil oleh manusia, ya kan Pak? Betul juga sih itu. Tapi Ibu pernah nggak sih lihat burung yang sedang itu loh Bu, mencari makanan, cari ikan itu loh? Belum pernah sih Pak. Emang Bapak pernah lihat? Ya pernah. Kalau secara tidak langsung sih pernah sih Bu. Tapi kan pernah lihat di YouTube juga, di TV juga pernah Bapak lihat. Oh. Nah, ternyata Bu ya, burung itu tahu mana yang harus dimakan dan mana yang tidak gitu loh Bu. Oh gitu. Gitu. Hmm. Waktu itu kan ada ikan yang agak besar berenang di samping burung itu. Mm-mm.
Ya udah, burung itu ya udah diam aja gitu. Tapi pas ada ikan dengan ukuran yang agak kecil, udah langsung dihap gitu, langsung ditangkap gitu, Bu. Jadi kan burung pun itu paham, tidak semua keinginannya itu harus dipenuhi, meskipun tersedia di situ gitu ya. Karena ada batasan-batasan yang harus ditaati juga, gitu loh, Bu. Oh, maksudnya Bapak kita juga harus mampu menjaga keinginan kita gitu. Karena tidak semua keinginan harus dipenuhi, gitu. Iya, betul. Itu hasil diskusi kita tentang pertanyaan Bapak tadi itu loh, Bu. Mengapa Tuhan menumbuhkan pohon yang pada akhirnya buahnya nggak boleh dimakan gitu loh. Oh, Ibu pikir tadi Bapak sedang menyindir Ibu yang tadi mengungkapkan pengen dibelikan sepatu baru. Tidak dong, Bu. Bapak kan tadi udah bilang, kalau cuma buat beli sepatu buat Ibu, bagi Bapak itu gak masalah, Bu. Bapak percaya kok kalau Ibu memang pengen tampil baik di pernikahannya Pak Handoyo. Gampang itu, Bu. Nah gitu dong Pak, anggap aja ngasih hadiah buat istri. Kan Ibu juga gak selalu beli sepatu, ya toh? Oke, Bapak paham. Karena Ibu udah tahu bagaimana Ibu mampu mengendalikan keinginan dan membeli sepatu baru kan bukan karena pengen seperti Bu Angelina, ya kan Bu ya? Ya awalnya sih pengen kayak Bu Angelina Pak. Ya tapi setelah tadi kita diskusi panjang lebar itu, paling tidak Ibu sekarang paham lah. Kalau tidak semua keinginan Ibu itu juga harus dipenuhi oleh Bapak. Iya. Kalau yang itu bukan keinginan kok, Bu. Itu tadi Bapak lihat memang kayaknya Ibu perlu beli sepatu kok, Bu, untuk acara itu. Biar tampilnya beda gitu, Bu. Makasih ya Pak ya. Bapak memang paham banget kebutuhan istrinya. Oke, sama-sama. Yang penting, Bu, kita sama-sama belajar bahwa Tuhan itu memberikan batasan-batasan dalam hidup kita supaya kita menjadi manusia yang tidak serakah gitu loh, Bu. Dan yang paling penting adalah supaya kita tahu bersyukur gitu, Bu, dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita ini. Gitu, Bu. Iya. Ternyata jusnya udah habis. Mau diambilkan lagi, Pak? Udah, Bu. Nggak usah, Bu. Gimana kalau kita ke toko sepatu sekarang? Supaya Ibu bisa milih-milih sepatu idamannya yang mana. Mantap, mumpung Bapak nih, ini. hari ini Bapak nggak ada kegiatan, lagi kosong nih. Gimana? Oke lah. Ibu siap-siap dulu ya, Pak. Oke, Bapak juga mau siap-siap dulu. Ya. Oke. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.